Namaku Nadira, perempuan yang selalu percaya bahwa rumah tangga tidak pernah sempurna. Tapi harusnya juga tidak sesakit ini. Usia pernikahanku dengan Ragil baru berjalan 3 tahun. Namun akhir-akhir ini, aku merasa bukan seperti istri, lebih seperti tamu yang sedang menunggu diusir dari rumah sendiri. Rasa aneh bagaimana 3 tahun bisa terasa seperti 30 tahun. Dan bukan karena kehangatan, tapi karena beban yang entah bagaimana semakin berat setiap hari. Aku masih ingat awal pernikahan kami, masa ketika semua orang iri karena Ragil terlihat sangat menyayangiku. Ia rajin menjemputku pulang kerja, memasakkan makanan kesukaanku, bahkan sesekali memelukku dari belakang sambil berbisik bahwa aku adalah rumah baginya. Tapi entah sejak kapan pelukan itu berubah menjadi dingin, ciuman berubah menjadi formalitas, dan kalimat "kamu baik-baik saja" berubah menjadi "aku sedang capek". Awalnya aku mencoba mengerti, namanya juga rumah tangga. Pasti ada naik turunnya. Aku tidak boleh egois, begitu pikirku. Tapi ternyata kesabaranku tidak cukup untuk melawan sesuatu yang terasa jauh lebih besar. Sesuatu yang terasa seperti rahasia. Semuanya berawal dari lemari kayu tua di kamar tamu. Lemari yang tidak pernah dibuka, tidak pernah disentuh, bahkan Ragil selalu marah kalau aku berdiri terlalu dekat dengannya. Saat kami pindah ke rumah ini, aku sempat ingin membuang lemari itu karena warnanya kusam dan baunya apek. Tapi Ragil melarang. Katanya lemari itu peninggalan keluarganya. Sudah ada di rumah ini, bahkan sebelum ia lahir. Aku menelan alasan itu tanpa curiga, karena siapa yang menyangka ada sesuatu di balik kayu usang seperti itu. Lemari itu bukan urusanmu, katanya suatu malam dengan nada aneh. Seolah ia menyembunyikan sesuatu yang besar. Nada suaranya bukan hanya marah tapi takut, dan ekspresi takut pada benda mati itu jauh lebih menggangguku daripada kata-katanya. Aku mengiyakan karena tidak ingin memperpanjang masalah, tapi lama-lama rasa penasaran itu berubah menjadi ketakutan yang berwujud. Setiap kali aku lewat kamar tamu, aku merasa diperhatikan. Kadang aku merasa ada bayangan bergerak di sela-sela pintu lemari. Meski mungkin itu cuma pikiranku saja. Tapi yang membuatku benar-benar tidak tenang adalah kebiasaan Ragil yang semakin sering pulang larut. Ia sering membawa aroma parfum wanita, aroma yang tidak pernah aku pakai. Ketika kutanya, ia mengatakan itu parfum rekan kerjanya yang keciprat saat mereka sedang rapat. Ada saat lain ketika kemejanya kusut tidak wajar, seolah ia terburu-buru mengenakannya. Saat aku mencoba bertanya dengan lembut, Ragil malah berkata, "Jangan mulai lagi Nadira, aku lelah." Aku tahu apa itu artinya. Itu adalah kalimat yang digunakan orang yang menyembunyikan sesuatu dan ingin membuat kita merasa bersalah karena bertanya. Malam itu hujan deras, Ragil belum pulang. Aku duduk sendirian di ruang tengah sambil memegang cangkir teh yang sudah dingin. Tidak ada suara selain detak jam dinding dan deru hujan yang memukul genteng. Listrik sempat mati beberapa kali, membuat rumah terasa lebih sepi dari biasanya. Sampai aku mendengar bunyi ketukan pelan dari arah lemari. Aku membeku. Ketukan itu tidak keras, tapi cukup untuk membuat seluruh tubuhku merinding. Awalnya kupikir kaca jendela dipukul angin, tapi arah suaranya jelas dari kamar tamu. Aku bahkan bisa membedakan gema tipisnya. Ketukan itu disusul suara, seperti seseorang menggeser tubuh dalam ruangan sempit. Aku mencoba menenangkan diri. Pasti tikus, gumamku pelan. Meski jujur saja aku tidak yakin, tapi suara itu terlalu teratur, terlalu manusiawi, seperti nafas atau isakan kecil. Seketika bulu kuduku berdiri, rasa takutku semakin menebal. Aku mendekat perlahan, nafasku tidak beraturan. Ruangan itu gelap karena cahaya dari ruang tengah yang masuk lewat pintu yang terbuka setengah. Aku menghampiri lemari itu. Kaki, kuku terasa ringan, tapi dalam waktu bersamaan sulit sekali digerakkan. "Tolong jangan sesuatu yang buruk," batinku dalam-dalam. Aku berdiri tepat di depan lemari dengan nafas tertahan. Aku menempelkan telingaku pada pintu kayu itu. Kayunya dingin, lebih dingin dari udara sekitar. Seolah ada udara lain yang terjebak di dalamnya. Aku mendengar jelas suara seorang wanita berbisik lirih. "Ragil, tolong buka, sesak." Tubuhku langsung melemas. Wanita?
Di dalam lemari? Otakku menolak menerima apa yang kudengar. Tidak mungkin ada orang di dalam. Lemari itu sempit, bahkan untuk koper besar saja sulit masuk. Tapi suara itu nyata. Suaranya tercekik, serak, seolah sudah lama tidak bicara. Dengan tangan gemetar aku berlari mundur hingga menabrak dinding. Jantungku berdetak begitu kencang sampai terasa sakit. Dalam kepalaku, ratusan pikiran saling berbenturan. Apakah Ragil menyimpan wanita lain? Apakah ini korban atau apakah aku sedang berhalusinasi? Aku memandangi lemari itu dengan mata terbuka lebar, takut kalau pintunya tiba-tiba terbuka sendiri. Untuk beberapa detik, dunia terasa diam. Bahkan suara hujan pun hilang dari telingaku. Ketika aku belum sempat memutuskan apa yang harus kulakukan, pintu depan terbuka keras. Ragil masuk dengan wajah basah dan ekspresi panik. Nafasnya memburu seolah ia berlari dari mobil ke rumah. "Nadira, kamu dari mana tadi? Kenapa dekat lemari itu?" Suara Ragil terdengar seperti campuran ketakutan dan kemarahan. Ia memandangi posisiku yang terpojok di depan dinding, lalu memandangi lemari itu dengan mata membesar. Aku dengar suara. Ada wanita. "Diam!" Ragil membentakku, keras tanpa memberi kesempatan. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, suaranya tidak hanya keras, tapi juga pecah. "Apapun yang kamu dengar itu cuma halusinasi." Aku menutup mulutku dengan kedua tangan, setengah bingung, setengah takut. Tapi tatapan Ragil tidak meyakinkan. Ia ketakutan. Bukan karena aku buka urusannya, tapi seolah ada sesuatu yang bisa lepas kapan saja. Aku memberanikan diri bertanya dengan suara serak karena syok. "Kamu menyembunyikan seseorang di dalam?" "Ragil, tolong jawab jujur, aku istrimu." Ragil menatapku lama, tatapan itu penuh tekanan seolah ia sedang mempertimbangkan apakah harus berbohong atau menyerah. Lalu ia menghela nafas panjang, sikapnya berubah aneh. Seperti seseorang yang tahu bahwa apapun jawaban yang ia berikan, semuanya akan berubah setelah ini. "Nadira," katanya pelan, "kalau kamu nekat membuka lemari itu, kamu tidak akan siap dengan akibatnya." Ada rasa asing di wajahnya, bukan kemarahan, bukan rasa bersalah, tapi takut kehilangan kendali. Seolah ia tidak lagi memegang kendali penuh atas situasi yang ia ciptakan sendiri. Malam itu kami tidur tanpa saling bicara. Sebenarnya bukan betul-betul tidur. Ragil memaksakan diri berbaring dan memalingkan badan dariku. Sementara aku menatap langit-langit kamar dengan mata yang tidak pernah benar-benar terpejam. Aku menunggu Ragil tertidur. Aku tahu menunggu suara dari lemari itu berhenti. Tapi ternyata keduanya tidak terjadi. Setiap beberapa menit, suara samar terdengar lagi dari arah kamar tamu. Kadang seperti seseorang menarik nafas panjang sambil menahan sakit. Kadang seperti seseorang memukul pelan pintu kayu dari dalam. Suaranya menembus dinding rumah, menembus pikiranku, menembus hatiku yang sudah terlalu rapuh. Aku menahan isak sambil menutup telinga, berusaha meyakinkan diri bahwa itu cuma halusinasi. Tapi halusinasi tidak akan muncul dengan ritme yang sama. Halusinasi tidak akan menyebut nama Ragil dengan suara yang begitu jelas. Menjelang subuh, aku bangun dari tempat tidur. Ragil masih tidur atau berpura-pura tidur. Aku tidak tahu. Namun aku tahu satu hal, kalau aku tidak mencari tahu sekarang, rasa takutku tidak akan pernah hilang. Aku berjalan pelan ke kamar tamu dengan kaki yang gemetar. Tapi langkahku mantap karena rasa penasaran dan sakit hati bercampur jadi satu. Aku berdiri di depan lemari itu lagi. Udara di kamar terasa jauh lebih dingin dibanding ruang lainnya. Sunyi, bahkan suara hujan yang tadi deras kini berubah menjadi rintik pelan, seolah cuaca pun menahan nafas menunggu apa yang akan terjadi. Dengan tangan gemetar aku meraih gagang lemari itu. Kunci kecil yang terselip di engsel pintu masih ada di sana. Dingin saat ku sentuh. Aku menutup mata sejenak dan menarik nafas panjang, berharap aku siap untuk apapun yang akan kulihat. Dan tanpa menunggu Ragil bangun, aku memutar kunci. Suara klik terdengar begitu jelas, seperti bunyi pecahnya sesuatu di dalam diriku. Pintu itu terbuka dengan bunyi berderit panjang, membuat udara lembab dari dalam lemari keluar dan menyentuh wajahku. Bau apek bercampur sesuatu yang mirip wangi perempuan menyentuh hidungku.
Lalu aku melihat sesuatu yang membuat seluruh tubuhku jatuh berlutut dan dunia seakan berhenti. Di dalam lemari sempit itu, ada seorang wanita muda rambut panjang acak-acakan, tubuh kurus, mata sembab, tetapi masih memancarkan sesuatu yang membuatku tidak mampu berdiri. Badannya meringkuk di sudut lemari, seolah ia sudah berada di sana selama berhari-hari atau berminggu-minggu. Ia menatapku, tatapannya kosong namun penuh pengertian, seolah ia sudah berharap aku akan datang dan menemukannya. Dan ia menatapku dengan tatapan yang membuat jantungku runtuh. "Nadira," katanya sambil tersenyum lemah. "Akhirnya kita bertemu." Dunia seperti berganti bergerak, rasanya seperti mimpi buruk yang tidak bisa aku sadarkan. Aku ingin berteriak, ingin berlari, ingin membanting pintu lemari itu, tapi tubuhku mematung, tidak mampu menerima kenyataan bahwa seorang wanita disembunyikan di dalam rumahku. Sebelum aku sempat bertindak, Ragil berlari dari belakang dan menarikku keras hingga aku terjatuh. Ia menutup pintu lemari sambil menahan nafas berat, seolah lemari itu berisi monster yang sewaktu-waktu bisa keluar. "Jangan lihat dia, Nadira. Kau tidak boleh melihatnya." Aku menatap Ragil dengan air mata yang jatuh tanpa bisa kutahan. Dalam sekejap, semua cinta yang pernah kuberikan padanya terasa sia-sia. Semua kepercayaan, semua janji manis, semua malam itu aku menunggu kepulangannya, semuanya runtuh. "Siapa dia, Ragil?" Ragil menunduk, bahunya bergetar. Aku tidak tahu apakah ia menangis atau sedang menahan sesuatu yang lebih gelap. Tapi satu hal yang pasti, ia takut. Bukan takut padaku, tapi takut pada apa yang akan terungkap. Lalu ia berkata dengan suara lirih yang hampir tidak terdengar, "Dia adalah pelajaran cinta untukmu." Dan detik itu juga hatiku retak. Bukan hanya karena pengkhianatan, tapi karena aku menyadari satu hal. Aku tidak pernah benar-benar mengenal suamiku. Aku berjalan meninggalkan rumah itu dengan langkah berat, tapi hatiku lebih berat lagi. Angin malam menampar pipiku, membuat air mata yang mengalir terasa semakin dingin. Rasanya seperti seluruh tubuhku menggigil. Bukan karena cuaca, melainkan karena kesadaran pahit bahwa rumah yang selama ini kupikir sebagai tempat pulang ternyata menyimpan sebuah pengkhianatan yang lebih gelap dari apapun yang pernah kubayangkan. Hujan mulai turun rintik-rintik, seolah langit pun ikut menangis. Aku menggenggam jaket tipis yang kupakai, mencoba menutupi tubuhku yang kedinginan. Tapi bagaimana cara menutupi hati yang robek? Bagaimana cara menenangkan pikiran yang terus memutar ulang suara saras, tawa kecilnya yang menusuk, dan wajah Ragil yang memohon-mohon? Setiap langkahku terasa seperti meninggalkan sesuatu yang sudah lama mati. Sesuatu yang sebenarnya sudah tidak lagi bisa aku selamatkan. Rumah itu masih tampak dari kejauhan ketika aku menoleh sebentar. Pintu rumah sedikit terbuka, tirai berayun tertiup angin, dan lampu ruang tengah menyala temaram. Aku bisa membayangkan Ragil berdiri di depan pintu, wajahnya pucat, tangannya gemetar, bibirnya bergetar menyebut namaku, dan di belakangnya, Saras, berdiri di dalam lemari yang terbuka, dengan senyum tipis yang seolah berkata bahwa semua ini memang takdir. Aku memejamkan mata dan menguatkan langkah. Tidak ada lagi alasan untuk menoleh. Jalanan menuju rumah orang tuaku cukup jauh. Biasanya Ragil yang mengantarku jika aku berniat ke sana. Kami selalu tertawa bersama di dalam mobil, membicarakan hal-hal kecil. Semua kenangan itu tiba-tiba kembali menusukku satu persatu. Aku seperti berjalan sambil menabrak bayangan-bayangan yang diciptakan oleh masa lalu kami sendiri. Ada saat di mana Ragil pernah mengusap kepalaku dan berkata bahwa aku adalah rumah baginya. Dan hari ini, aku justru pergi dari rumah yang sama karena ia memilih menyembunyikan seseorang lain di dalam lemari. Bukan sebuah metafora, bukan sebuah kiasan. Ini bukan drama yang sengaja kuciptakan. Ini kenyataan yang kuterima mentah-mentah. Di bawah lampu jalan yang berkedip, aku berhenti sejenak dan memeluk tubuhku sendiri. Dadaku bergemuruh, seperti ada sesuatu yang ingin pecah dari dalam. Aku mencoba menarik nafas panjang, tapi rasanya udara tidak cukup untuk menenangkan serbuan emosi di dalam diriku. Aku mengeluarkan ponsel, membuka layar yang buram oleh air mata. Tidak ada pesan dari Ragil, tidak ada pesan panggilan masuk. Bagian dari diriku merasa lega, bagian lain merasa semakin sakit.
Jika ia betul-betul menyesal, harusnya ia mengejarku. Harusnya ia mencoba mencari tahu aku pergi kemana. Tapi mungkin ia sedang sibuk menenangkan Saras. Aku menutup mata, menahan sesak di tenggorokan. Ketika aku mulai berjalan lagi, suara langkah cepat terdengar dari belakang. Awalnya aku kira hanya imajinasiku yang masih kacau. Tapi suara itu nyata, teratur, mendekat. Aku refleks menoleh, dan tubuhku langsung kaku ketika melihat sosok Ragil berlari sambil menahan hujan. Wajahnya sudah tidak jelas antara basah air hujan atau air mata. Nadira, ia memanggil dengan suara serak. Aku berhenti, tapi kakiku tidak bergerak mendekatinya. Ragil terengah-engah ketika akhirnya berdiri di hadapanku. Ia menatapku lama, seolah takut aku akan hilang jika ia berkedip. Matanya merah, hidungnya memerah. Seluruh tubuhnya seperti seseorang yang baru berlari mengejar hidupnya sendiri. Nadira, suaranya pecah. Apalagi yang mau kau jelaskan? Tanyaku pelan. Apalagi yang belum aku ketahui dari rumah itu? Ragil menggeleng sambil mengambil nafas putus-putus. Aku takut kehilangan kamu. Aku tertawa kecil, tapi tawa itu kini lebih mirip tangis yang tertahan. Kamu bahkan sudah kehilangan aku sejak lama, Ragil. Kamu cuma baru sadar sekarang. Aku salah. Ragil menggigit bibirnya. Aku tahu aku salah, tapi aku lakukan semua itu demi kamu. Aku memandangnya tajam. Jangan lagi sebut nama aku sebagai alasan untuk menyakiti orang lain atau menyakiti aku. Ragil memejamkan mata, tampak menahan sesuatu. Aku tidak bisa biarkan dia pergi begitu saja. Saras itu bukan perempuan biasa, Nadira. Dia terobsesi. Dia ancam aku. Dia ancam aku. Kalau dia mengancam, kataku dengan suara yang semakin stabil, kenapa kamu tidak lapor? Kenapa kau milih mengurungnya? Kenapa memilih cara yang paling tidak masuk akal? Ragil tampak bimbang. Aku tidak tahu harus apa. Aku panik, aku takut, aku merasa semua akan hancur kalau aku lakukan sesuatu yang salah. Aku menunduk, merasa lelah. Tapi Ragil, kataku, malah semua hancur karena kau memilih tidak melakukan apa-apa. Ragil terdiam. Hujan semakin deras, lampu jalan menjadi bayangan panjang yang membelah tubuh kami. Ada jarak di antara kami yang seakan tidak mungkin terjembatani lagi. Aku mencintaimu. Ragil berkata dengan lirih. Hanya kamu. Aku menggigit bibir. Hatiku terasa seperti diperas dari dua arah. Kalau kamu mencintaiku, kataku perlahan, kenapa kamu tidak melindungi aku dari rasa sakit yang kamu ciptakan sendiri? Ragil menutup muka dengan kedua tangannya, bahunya bergetar. Ia menangis dan itu membuatku semakin hancur. Karena bagian dari diriku masih ingin percaya padanya, masih ingin kembali, masih ingin memeluknya. Tapi bagian yang lebih besar menyadari bahwa cinta yang tidak jujur hanya akan menjadi luka berkepanjangan. Aku mundur selangkah. Ragil, aku butuh waktu. Kamu butuh waktu berarti kamu tidak menutup pintu kan? Matanya berbinar sedikit. Aku menggeleng. Tidak, aku butuh waktu bukan untuk menentukan apakah aku akan kembali, tapi untuk menyembuhkan diriku sendiri. Ragil tampak kehilangan kata-kata. Ia membuka mulut beberapa kali seperti ingin menahan kepergianku, tapi tidak ada kalimat yang berhasil keluar. Aku menoleh dan berjalan pergi. Ragil tidak bisa mengejar lagi. Mungkin ia tahu aku tidak bisa digapai untuk saat ini. Mungkin ia sadar bahwa aku butuh ruang, atau mungkin ia kembali ke rumah itu, kembali ke lemari itu, kembali ke perempuan yang mengisi gelapnya hidupnya. Aku tidak tahu. Aku berjalan terus sampai hujan redam dan ruang depan rumah orang tuaku mulai terlihat. Lampu teras menyala, hangat dan tenang. Tidak seperti suasana rumahku yang baru saja kutinggalkan. Aku menatapnya lama, merasakan sedikit lega di dada. Ketika aku mengetuk pintu, ibu yang membukanya, wajahnya langsung terkejut saat melihat kondisiku yang basah kuyup dengan mata yang bengkak. Ia tidak bertanya apapun, ia hanya memelukku erat dan menuntunku masuk. Di ruang tamu yang hangat aku duduk sambil memeluk bantal. Ayah menghampiri dengan tatapan pelan, seolah tidak ingin membuatku semakin tersudut. Ada apa, nak?
Tanya ibu lembut. Aku ingin menjawab, tapi suaraku tertahan. Baru ketika ibu menyentuh lenganku, aku meledak dalam tangis yang tidak bisa aku tahan lagi. Semua hancuranku keluar seperti aliran air yang selama ini kutahan. Ibu memelukku erat, mencoba menenangkan, dan aku menangis semakin keras, merasa aman untuk pertama kalinya setelah malam yang begitu panjang. Setelah beberapa menit, tangisku mereda sedikit. Ragil, aku mulai bicara tapi terhenti karena suaraku pecah. Ayah menatapku dengan wajah tegang. Dia melakukan apa sama kamu? Aku menggeleng cepat. Dia menyembunyikan sesuatu di rumah ya. Sesuatu yang seharusnya tidak ada di sana. Ayah tampak bingung. Maksudmu? Aku menarik nafas dalam-dalam. Wanita, perempuan lain. Dia sembunyikan di lemari. Ibu terperanjat. Ayah membeku. Setelah itu, semuanya mengalir seperti aliran deras. Kata-kata yang keluar dari mulutku, getaran suaraku, ketakutanku, kemarahanku, dan rasa kecewa yang begitu dalam. Ibu memegang kedua tanganku erat, mengusapnya lembut setiap kali aku kembali menangis. Ayah hanya duduk diam sambil mengepal tangan. Setelah semuanya selesai, suasana menjadi sunyi. Hanya suara jam dinding yang terdengar. Nadira, suara ayah akhirnya terdengar berat. Kamu aman di sini. Kamu tidak perlu kembali dulu. Kalau dia mencoba mencari kamu, kami ada. Aku mengangguk kecil. Terima kasih, Ayah. Terima kasih, Ibu. Ibu mencium kepalaku. Kamu tidak sendiri, Nak. Malam itu aku tidur di kamar lamaku. Lebih tepatnya mencoba tidur, karena kepalaku tidak berhenti memutar ulang semua kejadian. Suara saras, tatapan ragil, kata-kata yang menusuk isakanku, dan pintu lemari tua yang terbuka perlahan seperti membuka semua kebusukan yang selama ini Ragil sembunyikan. Aku menatap langit-langit kamar, mengingat kalimat terakhirku pada Ragil. Sayangnya, Ragil, aku tidak lagi memilihmu. Kalimat itu berputar-putar di kepalaku sampai akhirnya aku tertidur di tengah rasa sakit yang menumpuk. Keesokan paginya, ketika aku bangun, ponselku penuh dengan panggilan tak terjawab dari Ragil. Pesannya pendek, menjejali layar. Maafkan aku, Nadira. Tolong jawab. Aku panik, ada yang terjadi. Nadira, Saras kabur. Aku langsung terduduk tegak, jantungku berdegup keras, membuat udara seperti tertarik keluar dari paru-paruku. Saras kabur. Tubuhku membeku. Kalimat terakhir Ragil muncul lagi. Dia ancam kamu. Untuk pertama kalinya sejak aku pergi dari rumah itu, aku merasa benar-benar ketakutan. Ketika aku menatap layar ponsel yang masih bergetar dengan pesan baru dari Ragil, aku akhirnya sadar bahwa meninggalkan rumah itu bukan akhir dari semuanya. Justru, itu baru awal dari sesuatu yang jauh lebih gelap. Dan aku belum siap menghadapinya.